Kalau yang punya warisan kain-kain tradisi, kain-kain yang masih diturunkan dari leluhurnya, coba dijaga, dirawat. Kenapa mereka sampai terpikir emas itu harus dijadikan ke dalam busana seperti ini? Ini adalah tenun, bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Leluhur kita sudah menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi dalam dunia tenun. Berbanggalah menjadi bangsa yang besar. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Hari ini kita mengunjungi Ibu Areti Mochtar Apin. Beliau adalah keturunan pelukis juga ya, Bu ya? Ya. Pelukis ternama di Indonesia, Bapak Mochtar Apin, dan beliau ya mungkin yang bergerak di seni juga ya, Bu ya? Atau keluarga juga ada juga? Ada juga ya. Ambu, ini saya jujur ya, tegang banget di sini, berada di sini tuh tegangnya setengah mati. Ambu bisa cerita tentang kehidupan Ambu nggak waktu masa kecil kayak apa gitu, sampai ke dunia seni itu gimana? Oke. Saya memang dibesarkan di dalam keluarga yang berkecimpung di seni rupa. Tadi kan sudah disebutkan ya, bapak saya memang pelukis, ngajar juga, ibu saya juga dosen di seni rupa. Jadi melihat unsur-unsur seni rupa mah biasa aja. Dan lagi ada satu nenek saya langsung itu berkecimpung di dunia batik, memang punya perusahaan batik. Dulu di Jawa Tengah ya, Bu? Di Jawa Tengah, asalnya dari Yogyakarta, kemudian ya samalah kayak usaha yang lain. Setelah maju mungkin melihat pindah ke Jakarta untuk berkembang, terus sampai ke generasi selanjutnya. Jadi ya ada latar belakang tekstil, ada latar belakang seni rupa. Keluarga yang lain juga ada yang penulis gitu. Lumayan ya. Berarti memang di dunia seni sudah lama dan sangat mengenal ya, Ambu ya? Enggak juga barangkali ya, dibesarkan di lingkungan. Lingkungannya itu. Nah, Ambu, kan kalau di dunia pertekstilan, perkainan, kan banyaknya orang tuh mengenal batik itu sebagai apa ya? Sekarang mah di terdepan orang mengenalnya batik. Padahal selain batik kan kita tuh punya yang lebih lama ya, Ambu ya. Di dunia namanya dunia apa? Tenun ya, Ambu ya. Tenun, betul. Itu sejarahnya sangat lama ya, Ambu ya. Kalau menurut pengamatan Ambu itu udah dari kapan ya, Ambu ya? Wah, ini udah sangat tua ya sejarahnya. Jadi kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kapan sih kita pernah terlepas dari kain? Iya. Gitu ya. Nah, karena negara kita ini bangsanya ini sudah tinggi peradabannya, maka banyak sekali kain-kain yang terlibat gitu. Jadi bukan hanya untuk dipakai, tapi untuk ya kayaknya ada beberapa yang di depan kita ini digunakan untuk upacara juga gitu. Ini banyaknya memakai seratnya tuh serat apa ya, Ambu ya? Alami sih, alami semuanya ya. Sebagian besar katun, sutra, rami juga ada ya katanya ya. Ada, bambu juga ada. Jadi karena di negara kita itu sumbernya banyak sekali, ada tumbuh-tumbuhan, itu bisa beberapa tumbuhan itu memang bisa diambil seratnya. Serat nanas bisa, serat pandan bisa. Gitu. Bahkan katanya serat dari pisang pun bisa. Iya, pelepah pisang bisa. Pelepah pisang bisa ya. Nah, itu kan berarti Ambu kalau yang namanya sudah mengetahui serat, mencapai ke dunia tenun alias anyaman, itu kan berarti banyak unsur-unsur geometri dan unsur-unsur matematis ya, Ambu ya? Iya. Itu nggak, orang kan sekarang berpikir bahwa wah itu mah gampang. Kadang-kadang orang memperlakukan kain itu
seenaknya main gunting, main segala. Padahal kan waktu pembuatannya itu kan banyak sekali tata cara, aturan sampai bentuk-bentuk yang mempunyai arti kan ya Bu ya. Sangat. Ini sebetulnya negara kita kan tinggal di Indonesia nih ya. Tapi dulunya kan Nusantara. Nah, waktu masih Nusantara itu kan bentangannya luas sekali ya. Jadi kalau kita bilang dari Indonesia sampai ke Asia, Cina segala macam itu pasti masih berkaitan sampai India. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya tadi bilang, yang Pak Sugi tadi bilang ya. Pak Sugi bilang bahwa tenun polos. Tenun polos itu adalah dasar. Jadi kalau kita membatik itu ibaratnya medianya kain kan. Kalau tidak ada berarti mau di mana yang mau dibatik. Berarti yang paling tua tentunya adalah tenun. Karena tenun itu adalah dasar dari membuat kain. Ini ada contoh yang disebut kain polos, tenun polos. Ya. Ini sengaja saya ambil yang tipis supaya bisa lihat transparan. Kalau dilihat begini kayak kain kasa ya. Nah, kalau kayak kain kasa ini berarti ini tenun polos. Itu sama prinsipnya sama anyaman kayak kita SD itu loh. Yang kita selipin kertas satu, bawah ke atas selip satu. Nah, itu namanya polos. Kalau dilihat dari bentuk anyamannya, ini seperti ada jeda yang yang agak polos, agak ada ruangnya, terus lebih rapat, rapat, tapi tersusun dengan geometri yang semuanya teratur ya. Iya, jadi gini, kalau setelah saya mempelajari tenun, dulu saya sekolahnya itu desain tekstil. Ternyata yang paling kita takuti dari semua mata pelajaran kayak kita di SD itu adalah tenun. Karena sangat matematis. Kita harus membuat rancangannya terlebih dahulu, itu dihitung, namanya ada raport tenun. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu ya, untuk membuat kain sebegini nih, selendang aja ini kalau dihitung ini ada berapa ribu benang yang terlibat ke sana. Nah, itu yang dibilang rencana atau raport tenun. Ini harus dihitung dulu besar benangnya berapa. Jadi untuk membuat kain selebar ini kita membutuhkan berapa banyak gulungan. Ya, itu baru yang panjangnya nanti itu namanya lusi yang panjang kain. Nanti kalau lebarnya kan pakan. Nah, ini memang direncanakan. Jadi berapa panjang pakannya, kemudian dia di skip. Nanti baru dianyam lagi pakannya. Jadi nanti akan terjadilah seperti ini. Yang tadi Bos Sugi bilang ada bagian yang lossnya, bagian yang ini. Ini mah yang termudah ini. Termudah. Kalau yang tersulit? Ini kan ada berapa jenis kain ya, Bu? Ini kita bicarakan dari yang tersulit sampai yang tertua yang mana ya, Bu ya? Yang Ambu ada di meja ini. Aduh, kalau bilang tertua semuanya tua. Yang ini yang tua. Ini dari NTT. Maaf ya. Nusa Tenggara Timur. Ini disebut tenun ikat. Kalau bisa dilihat di gambar ya, tenun ikat itu ini ada pattern-patternnya, ini ada simbol-simbolnya berarti ya? Ada, semua ada simbolnya. Nggak ada yang cuman sekedar iseng diisi di warna gitu, nggak ada. Karena ini semua merupakan sebuah pesan. Maaf, ini sampai sudah bolong. Saking tuanya. Ini dari berapa lama ya, Bu ya? Kalau berarti di NTT itu dunia tenun atau anyaman dah lama sekali ya berarti? Banget, di sana terkenal sekali karena memang mereka membuat tenun-tenun yang istimewa di sana. Ini masih menggunakan pewarna alam. Jadi yang biru kehitaman ini masih pakai indigo. Kemudian ya merahnya juga saya kira ini masih pakai indigo tuh kalau di kita disebutnya warna tarum ya, Bu ya. Tarum ya. Iya. Memang tanamannya sih kalau bahasa Latinnya kan indigo vera. Merahnya ini masih pakai, saya kira ini campuran ya. Ada dari mengkudu. Itu untuk dapat merahnya itu bisa dari akar mengkudu.
Kalau putih mah enggak. Ini biasanya kalau coklat-coklatan ini dari seratnya. Kayu seratnya. enggak dari jenis kayu koyon dan daun-daunan. Yang diambil warnanya. Iya. Berarti itu semua prosesnya benar-benar alami semua ya? Iya. Nah, ini tingkat kesulitannya macam-macam. Tadi kan ini yang paling gampang. Iya. Kita masuk ke yang sebetulnya ini juga bilang gampang juga enggak ya? Ini sih sulit ya kalau... Sangat sulit karena ini sebelum dia ditenun, benang-benang tersebut diikat. Diikat terus nanti bagian-bagian tertentu diwarna. Iya. Jadi nanti sebetulnya sebelum dia ditenun kelihatannya kayak begini nih, lepotan begini. Iya. Nah, saat dia ditenun nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Nih. Ini motifnya kebanyakan geometri ya? Enggak juga, atau enggak, yang ini atau mah campur kebetulan aja, aja yang ini. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi ini tingkat kesulitan yang ya rumit lah. Bayangin ya, dia harus tahu nanti ketemu nggak ininya gambarnya gitu. Nah ini tingkat kesulitan. Ini yang punya Bali. Bali bilangnya kain endek. Ini endek. Juga endek ya. Yeah. Ini juga dibikin dari teknik tenun ikat seperti yang sama seperti itu. Yeah. Tapi karena ini gambarnya besar-besar, berarti kan jumlah benang yang dia ikat itu ya ini lebih motifnya lebih apa ya? Lebih gampang dikerjakan, tidak serumit itu gitu. Yeah. Ini yang udah kebaruan sih. Ini udah kebaruan. Ya. Makanya di sini ada kayak apa namanya? Garis-garis gitu karena ini waktu ditenun itu dia mengalami geser kan waktu dia diikat dia berbentuk sebenarnya nanti bisa dilihat berbentuk ini mungkin bulatan-bulatan tetapi pada saat dia ditenun itu ada pergeseran. Kalau yang ini yang diikat benang pakannya. Yeah. Kesananya apa namanya lusinya hitam polos. Kalau yang itu terbalik itu yang diikat lusinya. Ini Ambu, saya tuh pernah dengar bahwa zaman dulu leluhur kita bahkan ada yang bikin anyama itu pakai benang dari emas ya. Itulah yang saya mau bilang. Ini kalau kita bilang ini sudah berhitung matematik. Kemudian kita bicara tadi pewarnaan ya itu. Yeah. Berarti kita bicara kimia ya. Yeah. Kemudian yang ini kita bicara lagi tentang apa namanya perhitungan berapa kuatnya dia. Berarti kita harus belajar fisika juga ya sedikit fisika. Ya. Matematika juga, kimia apalagi juga. Nomor 1. Nah untuk itu semua ada satu lagi yang istimewa yaitu di bangsa kita itu metal itu bukan hanya untuk barang-barang seperti yang kasar-kasar ya, seperti yang begini yang gede-gede, mobil, pisau, pakarang. Tetapi di negara kita itu teknologi metal itu sudah sampai kepada pembuatan benang. Ini salah satu contoh yang tidak asli metalnya ya. Ini sudah pakai metal yang sintetis, yang paling murah. Kalau yang terbaik itu adalah yang dari emas. Jadi saya pernah lihat yang punya keluarga dari ayah saya yang orang Sumatera, itu ternyata strukturnya adalah satu benang katun dililit sama emas. Benang emas itu? Iya, emasnya tuh dilempeng tipis sekali dililit gitu. Jadi dia bisa cukup lentur. Iya. Jangan tanya beratnya. Ini aja yang palsu aja, bukan palsu ya. Ini KW sekian. KW sih. Coba aja pegang beratnya. Ini berat. Sarung. Ini berat. Ini asli pemirsa, ini sangat berat. Berat. Ya, untuk berat. Dipakai. Nah, ini kalau yang keluarga saya punya yang diturunkan warisan karena harganya mahal sekali. Keluarga kami hanya dikasih satu selendang untuk kepala. Kalau di Padang kan ada yang untuk bikin tanduk itu. Yeah. Itu seratnya serat perak. Karena kalau emas, saya nggak tahu berapa banyak emas yang harus terlibat, mahal sekali. Perak pun mahal, itu sudah jutaan. Berarti kan itu kan kalau bisa disebutkan kalau emas, perak itu kan mineral. Leluhur kita sudah bisa memakainya ke bentuk anyaman, ya berarti ya teknologinya keren ya. Teknologi keren, kemampuan juga luar biasa. Ya,
kan tidak semata-mata itu emas itu bisa sampai dibuat setipis itu, bisa dianyam, kan berarti teknologinya teknologi, keren ya. iya. Wah, Berarti sebenarnya kita masih banyak yang harus dibedah di Nusantara ini tentang kearifan lokal kita ya Bu ya. Banyak yang mestinya kita lebih memperhatikan budaya sendiri. Harus dong. Kalau nggak kenal, bagaimana kita ngomong-ngomong jati diri ya nggak? Iya. Bagaimana kita bisa bangga ke negeri kita sendiri. Ya mohon maaf, kan mungkin sekarang orang lebih bangganya sama produk luar ya. Betul. Kan. Nah sekarang kalau anda semua melihat anyaman ini kayak begini kan berarti banyak pengetahuan ya Bu ya. Itu baru dari luarnya. Kalau dilihat dari dalamnya lagi kan nanti kita harus membedah filosofinya. Oh iya. Aduh, nanti jangan, itu panjang lebar nanti. Sedikit aja Ambu, jadi mungkin saudara-saudara kita yang di Indonesia ini harus sedikit tahu filosofi yang mana kira-kira Ambu yang bisa dibedah. Panjang sekali, itu mungkin itu sedikit namanya, aja. ini namanya patola motifnya. Patola, oke. Patola yang ini, yang kayak bintang ini. Nah itu banyak sekali ditemukan ragam seperti ini di banyak tekstil di Indonesia. Ya. Atau di Nusantara lah. Di NTT ada, di batik ada, di tenun ada, di ikat juga ada. Nah itu sebagian ilmuwan mengatakan bahwa patola ini konon diimpor dari India. Jadi mereka bilang ini India, tapi kalau saya secara begini, ya masa sih kita import gitu? Kalau kita sudah bisa bikin begini, hanya sederhana seperti ini kok harus import gitu. Kalau teori saya sih berarti ya dulu karena satu apa ya, nggak tahu negara atau pemerintahan atau kesamaan ini dulu sebagai Nusantara, ya motif yang sama ada di mana-mana wajar. Iya. Tapi kalau saya sih lebih suka klaim bahwa ini semua dari kita dong. Iya. Gitu. Ya, karena memang di buku-buku yang sudah ditulis pun disebutkan bahwa tekstil terkenal itu dari Indonesia. Lah kalau tekstilnya terkenal dari Indonesia, masa motifnya harus impor? Iya. Kan ada yang nggak logis ya? Iya. Banyak hal yang nggak logis ya soal, ya misalnya Ambu maaf ya kita sedikit menyimpang. Soal keyakinan aja, kan ngomongnya bahwa, maaf ya pemirsa ya, kan ngomongnya, maaf nih. Kok agak nyenggol-nyenggol nanti? Bukan nyenggol. Kita kan pernah bicara bahwa katanya agama Buddha tuh berasal dari India, Nepal kayak begitu kan. Padahal kan ada suatu sejarah bahwa di Tibet itu yang Maharesi Atisa pun belajarnya ke Nusantara kan. Betul. Iya kan. Berarti kalau pribadi ya, mau nggak suka juga nggak apa-apa. Kalau gitu kan semua aslinya kan dari kita. Ya kenapa kita harus ngomong bahwa kalau secara bukti sejarah ada di kita, tapi kenapa harus membanggakan yang dari luar? Kan kalau bagi saya itu sebuah tanda tanya. Gitu. Itu harusnya kalau mau berpikir. Iya, kalau mau berpikir kan. Sedangkan kayak ini bukan ini aja, saya dapat satu literatur bahwa angka bilangan 0 ketemunya di luar negeri. Padahal di kita di Sumatera kalau nggak salah abad 3 atau apa itu angka 0 itu udah ada di prasasti di kita. Berarti peradaban kita itu sudah mengenal angka 0 sejak zaman lama. Betul. Makanya kalau kita nggak mau belajar dari apapun yang kita bisa akses, sayang gitu. Ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sih bangsa kita itu, apakah bangsa kita itu pakai emas itu hanya untuk pamer gitu. Iya. Mungkin nggak untuk pamer. Kenapa mereka sampai terpikir emas itu harus dijadikan ke dalam busana seperti ini? Ini sarung ya, dipakainya itu nanti pakai baju kurung kan atasnya. Ini bagian bawah gitu. Kenapa mereka harus melilitkan emas? Belum kalau kita lihat ya di yang foto-foto koleksi dari Leiden itu mereka tuh pakai gelang tuh emas. Gedenya setengah mati. Pakai kalung sampai kayak kalung buat sapi itu segede gini itu emas, kepalanya emas. Nah, berarti kita kan harus menggali, berarti leluhur kita tuh sudah tahu ada sesuatu dengan emas. Kenapa sampai wajib diangkat sedemikian rupa sampai ke dalam tenun? Ini kan luar biasa. Yang setahu saya, Ambu mohon maaf ya, saya potong sedikit ya. Kalau ngomongin soal emas,
emas itu kan terkenal sebagai penghantar listrik yang baik. Itulah. Penyimbang. Berarti ada apa? Kenapa leluhur kita memakaikan emas, ya kan? Berarti mereka, para leluhur kita juga memperhatikan segi kesehatan. Luar biasa. Dan ini ya, Iya. kecerdasan. Jadi dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang sehat. kuat. Ya, berarti sehat. ininya juga Jalan. gitu. Nah, sekarang kita semua dijauhkan dari emas. Iya. Kemana kita harus belajar menambah itu? Iya, kita dijauhkan, emas kita dikuras, kita didekatkannya sama timbal sih. Biar keracunan kali ya. Maaf, nyimpang dikit. Ya, terus ada apa lagi nih Ambu nih yang ini lagi Ambu? Ini berarti Ambu kalau dilihat dari perjalanan Ambu, ini kan sudah ke pelosok berarti dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara, berarti budaya kayak kain, ya kita ngomong yang kayak seperti tenunan Dayak Iban segala itu banyak ya berarti di kita ini. Banyak. Ini tekniknya bukan hanya tenun ya. Nanti ini masih ada satu lagi. Ini dari Batak, orang menyebutnya ulos. Oke. Okay. Ya, memang kalau orang mau lihat dari sudut pandang mana, kalau kita lihat, aduh kusem amat ya, cuman hitam sama ini mungkin sebetulnya putih kebiruan ya. Putih kebiruan. Terus di bagian ujungnya ini ada di sini ada ragam hias. Nah di sini ini dibuat dengan teknik sungkit, namanya sama dengan ini namanya tekniknya sungkit, atau kemudian orang menyebutnya kain songket. Nah kita balik lagi dulu ke sini ya. Okay. Ini kan memang kelihatannya cuma berulang-ulang, garis-garis ya, kayak lurik, kayak apa gitu. Kalau sebagian saya sendiri memang belum pernah kesempatan ketemu sama pembuatnya, tetapi pengetahuan yang saya dapatkan dari kain ini adalah ini semua pesan loh. Ini ada yang coba kalau dilihat, coba Sugi lihat, ada yang berapa garis, jaraknya berapa jauh. Ini merupakan sebuah pesan di situ. Iya ya, beda, ada yang 3. Ya permisa, maaf ya. Nanti di zoom ya, boleh di ya, boleh. dikasih lihat. Kecuali Anda punya mata sinar X seperti saya, Superman. Ini ada yang 3, ini ada yang 5. Ada yang 5 baris. Ada yang itu semua pesan itu. Ya, ada yang 3. Beda-beda loh. Beda-beda. Dan setiap lebar garis, setiap pengulangan, itu pesannya apa? Berbeda. Nah, untuk mendalami itu semua ya kita harus belajar tentang apa sih maksudnya ini, kenapa warnanya harus dasarnya hitam, kemudian atasnya lebarnya sekian, pengulangannya berapa gitu. Karena di dalam ulos itu artinya ke sana, dan ulos itu tidak boleh dipotong begini, nggak boleh. Jadi kalau ini garisnya memanjang itu kita nggak boleh potong begini. Ini harus utuh. Jadi kalau pesan lah, ingat misalnya kita kirim pesan. Sekarang kan kita suka lihat ya kalau orang kirim lewat WA disingkat-singkat. Pernah nggak mengalami miskom? Iya, suka. Sering ya? Sering. Itu kalau kita lengkap saja kalimatnya orang bisa salah. Apalagi kalau disingkat. Nah, ini pun demikian. Kalau ini dipotong-potong, kain itu dipotong-potong, tentu pesannya ya nggak. Kalau ibaratnya penyusunan kata-kata yang nggak jelas. Miskom ya, berantakan semua. Itu pun demikian. Jadi ini di dalam kain-kain kita ini, kain-kain tradisi kita ini, sayang kalau dipotong semuanya. Jadi jangan disalahgunakan. Misalnya dibikin dompet, dibikin tas, udah aja bikin yang baru. Jangan ambil yang kain yang tradisi. Iya. Betul? Iya. Kan lebih baik begitu. Karena ada nilai. Tapi ya filosofisnya hilang. Jadi pesannya misalkan gini, orang-orang tua kita dulu itu sambil membuat kain itu sambil selain dia menerapkan peraturan ini, dia juga menuangkan semua kasihnya, perhatiannya. Jadi ini kayak doa gitu. Ada yang buat kalau sakit, ada yang buat kalau meninggal, ada yang buat kalau mau kawin, dan lain sebagainya. Ulos-ulos itu jumlahnya aneka ragam. Setiap ulos itu punya nama dan punya tujuan untuk apa itu dibuat, untuk apa itu dipakai. Oke. Nah, Ambu, ini apa pendapat pribadi saya.
ini kan sebenarnya pengetahuan yang diturunkan turun-temurun. Sampai pada saat sekarang orang tidak menghargainya lagi, itu berarti ada yang berusaha menghilangkan atau menghancurkan sejarah itu. Bisa jadi itu juga kan. Karena kalau sampai dipotong-potong sebuah nilai, ibaratnya sebuah sastra yang panjang hanya dipotong, yang menjadi kehilangan sejarahnya. Banget. Iya kan? Itu ya mungkin saatnya sekarang ya mungkin yang para penonton sama pemirsa ya mulailah belajar kali ya Ambu ya. Bagusnya begitu ya. Belajar menghargai. Punya dasar dulu aja ya. Punya dasar dulu ya. Kemauan untuk mengetahui. Karena saya juga nangis kalau lihat kain-kain itu disiksa gitu. Jadi ibaratnya saya terus terang ya, saya punya ini nih diberi oleh seorang kawan yang memang orang Batak, diberi 2 kain itu, ini dan ini. Saya sendiri belum tahu ini namanya apa, tapi ini memang warisan dari keluarganya. Saya nggak tahu umurnya berapa. Motifnya beda lagi. Beda lagi. Ini halus sekali, tapi saya juga nggak tahu. Saya belum terlalu banyak menggali tentang kain-kain dari ulos ini Batak ini. Yeah. Saya hanya bisa kagum aja dulu gitu, karena terlalu banyak kain-kain yang saya juga belum dalami. Ya, ini luar biasa ya Ambu ya. Mungkin kita udah cukup panjang nih Ambu ya. Ini Ambu ada nggak pesan atau mungkin sedikit arahan untuk kita kedepannya gimana? Mungkin di bidang sekarang ya kita ngomong soal tenun aja Ambu. Ada nggak untuk penonton yang ini, pemirsa saudara gitu? Kalau yang punya warisan kain-kain tradisi, kain-kain yang masih diturunkan dari leluhurnya, coba dijaga, dirawat. Karena sebelum kita mampu membaca itu, kalau itu juga dipunahkan, sama saja kita memunahkan arsip, betul nggak? Iya. Dan saya ada sedikit ilmu yang ingin saya bagikan ke dalam orang-orang yang mengumpulkan kain. Ini saya dapatkan dari museum tekstil. Jadi kalau menyimpan kain jangan dilipat, apalagi kain-kain yang tua seperti ini. Kalau ini ya maaf, ini kalau kain-kain ini dilipat, ini yang paling mudah dilihat ini karena ininya emas ya. Kalau ini dilipat maka seratnya putus, rapuh. Jadi saya belajar untuk kalau kita punya ruang boleh digantung, tapi kalau enggak digulung. Digulung itu supaya seratnya tidak patah, tidak rapuh. Dan setiap lapis harusnya dikasih kertas, dikasih anti ngengat itu bisa pakai merica yang murah. Iya. Itu ampuh sekali kasih daripada pakai kapur barus ya, yang kamper. Kamper. Ya. Ya berarti ya. Dan tidak boleh dijemur. Ini hanya boleh diangin-angin. Kalau dia dicuci juga jangan pakai deterjen. Kayak sabun biasa, sabun mandi. Iya. Ini sayang ya Ambu ya. Ya kalau tambahin yang Ambu tadi ini dapatnya dari museum di luar negeri, tekstil itu dihargai, bahkan sampai ada seminar khusus di sana. Sedangkan kita putra-putri bangsa Indonesia kehilangan informasi ini. Banyak yang sampai tidak menghargai. Ya. Banget. Mungkin setelah ini ya ini siapa tahu jika pemirsa saudara-saudari sekalian ingin mengetahui lebih banyak, mungkin boleh nanti langsung tanya ke Ambu, boleh ya? Mudah-mudahan ya, kalau bisa sih saya hanya sedih aja gitu ketika orang-orang mengangkat yang namanya shibori, mengangkat yang namanya semuanya gaya Jepang lah gitu. Emang di kita nggak ada. Ini jemputan mungkin namanya jadi kampungan ya, makanya nggak mau. Kalau lebih gampang mungkin disebut shibori ya. Jadi tekniknya sebetulnya itu juga. Cuman ada yang pakai ikatan, ada yang pakai lipatan gitu. Tapi kan celup ikat namanya, ya tie-dye diikat kemudian dicelup. Hanya perbedaan nama, perbedaan cara melakukannya, terus dikasih brand
tadi Shibori, ke Jepang-Jepangan, ke Jepang-Jepangan. Dulu kan kita lagi tergila-gila itu. Sekarang yang lagi kemarin-kemarin ini yang lagi itu Ekoprint. Pernah dengar? Pernah. Itu di kita juga ada ya, Bu ya. Yang kayak gitu. Kayaknya itu mah gampang banget ya. Banget ya. Kalau yang sulit aja bisa, yang itu mah nggak dilirik kali. Iya. Belajar gitu. ya. Jadi ya, ayo kita belajar dari sini dan ada loh. Bukan Shibori itu bukan hanya dari Jepang dan kita punya gitu. Karena ya kebanyakan mungkin penonton ini banyak penggemar Gundam Fighter ya sama Google kali ya. Mulai dong lihat di Indonesia juga di Nusantara ini banyak pengetahuan yang masih harus dijaga, digali dan dipelajari ya Bu ya. Iya karena memang kain-kain itu kadang-kadang simbol sebuah bangsa. Bukan hanya simbol, kadang-kadang tadi karena doa tadi. Oh iya doa. Jadi ketika kalau lurik tuh ada yang kalau anaknya sakit digendong pakai itu panas itu larem turun panasnya. Redam juga. Ada yang untuk supaya anaknya nyaman gitu. Kain gendong itu yang dari lurik. Lurik kan hanya garis-garis. Ada ininya gitu. Penghantarnya ya. Apa ya? Simbolnya gitu. Ini ya, tapi memang itu kayak semacam doa gitu. Kalau dipakai itu nanti anaknya jadi gimana. Nah, itu kan kita belajar tentang vibrasi. Iya. Dan gelombang semuanya ya sama aja kan. Tadi dari metal, dari warna, dari pengulangan, jangan-jangan ini semua ilmu pengetahuan yang harus kita tinggi pelajari sekali ya, belum digali aja. Iya, karena terbukti di realita kehidupan kita ya Bu ya. Mudah-mudahan makin banyak ya, Bu Sugi ya. Bu Sugi sendiri orang tekstil kan? Iya, cuma saya baru tahu kayak begini lebih rumit lagi. Saya taunya cuma printing, lebih mudah. Tapi kalau ini printing kan, mah kalau mau di printing kalau nggak ada kainnya mau kemana? Iya susah, nggak bisa. Di kita ya emang kalau penghargaan kayak begini, ya di dunia tekstil pun udah jarang kamu. Betul. Iya, kalau tahu begini kan berarti luar biasa. Ada nilai etik, estetika dan segalanya. Segalanya deh di dalam kain-kain itu ada pesan, ada simbol, ada nilai, ada teknologi, ada pengetahuan. Kita belum gali, udah dirusak deh. Mau gali apanya lagi gitu. Jadi ya sayang kalau sampai ada yang saya dengar punya kain-kain karena sudah terikat sama tadi kelompok agama tertentu dibuang, dimusnahkan. Ya sayang. Kesiniin aja tuh ya, kita aja jadi kolektor ya. Iya kolektor, kita simpan. Kita bikin museum. Penelitian. Dan kita wariskan ke anak cucu kita yang peduli kepada bangsa dan negerinya. Bukan anak cucu kita, anak cucu mereka. Anak cucu mereka. Kita yang kerja buat kalian. Anak cucu Anda semua. Ya, saya juga nanti kalau punya turunan juga saya turunin. Ambu, terima kasih banyak buat waktunya. Para penonton, pemirsa, saudara-saudari, ini adalah tenun. Bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Leluhur kita sudah menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi dalam dunia tenun. Berbanggalah menjadi bangsa yang besar. Jika ada pertanyaan apa, bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, komen. Bos Sugi, salam tukang kain. Hari ini saya nggak bisa sombong. Ciao.